Salam gila bola. Jika Anda tidak sadar, kita baru saja menyaksikan salah satu drama terbesar musim 2021-2022 di dunia sepak bola. Pada pertandingan Liga Italia, Senin dini hari 10 Januari 2022, AS Roma unggul 3-1 sebelum akhirnya Juventus membalikkan skor menjadi 3-4. Hasil pertandingan itu seharusnya membuat Jose Mourinho realistis, ia sudah mendekati akhir karirnya. Catatan statistiknya terus menunjukkan penurunan. Mourinho perlu mengambil cuti panjang 1 atau 2 tahun sebelum kembali dengan taktik baru. Taktiknya yang sekarang sudah usang, sudah terbaca oleh banyak manajer ulung. Apakah musim ini akan benar-benar menjadi musim terakhir Jose Mourinho di dunia sepak bola? Yuk, mari kita teliti detailnya. Tapi sebelum kita mulai, buat kamu yang belum subscribe, yuk klik tombolnya dulu dan jangan lupa share, like, dan tenang loncengnya ya, biar nggak ketinggalan update terbaru dari gilabola.com. Lanjut! AS Roma unggul 3-1, berbalik kalah 3-4. Sampai dengan pertengahan babak kedua laga pekan ke-21 di Stadio Olimpico ini, skor terjaga 3-1. Semua media sudah bersiap melaporkan kemenangan Roma ke-11 kalinya musim 2021-2022 dari 21 pertandingan, dengan 2 hasil imbang dan 8 kekalahan. 3 gol pertama Giallorossi ke gawang Wojciech Szczęsny dilesakkan oleh Tammy Abraham, anak kesayangan Mourinho, kemudian Henryk Mkhitaryan, dan terakhir Lorenzo Pellegrini. Seluruhnya dari hasil open play dan satu-satunya gol balasan sejauh menit 69 itu datang dari Paulo Dybala menit 18. Mendadak dalam rentang 7 menit saja, Juventus membalikkan skor 3-1 menjadi 3-4 dengan 3 gol beruntun, masing-masing melalui 3 orang yang tak disangka-sangka. Manuel Locatelli merupakan rekrutan musim panas yang membalaskan 1 gol bagi tim tamu pada menit 70. Kemudian pemain pengganti babak pertama, Dejan Kulusevski, menyamakan kedudukan bagi tim asuhan Massimiliano Allegri hanya 2 menit kemudian. Bek sayap pilihan kedua, Mattia De Sciglio, menyamakan skor pada menit ke-77 dengan gol pertamanya musim ini. Apakah Giallorossi sudah habis? Masih ada 13 menit. Roma unggul pemain 10 menit terakhir. Pintu keberuntungan dibuka lebar-lebar saat Matthijs de Ligt diusir wasit pada menit 81 untuk kartu kuning kedua setelah melakukan handball di dalam kotak penalti. Dengan demikian, Roma memiliki keunggulan jumlah pemain selama setidaknya 10 menit terakhir di pertandingan tersebut. 10 menit adalah waktu yang sangat lama. Pellegrini gagal penalti. Selain mengusir Matthijs de Ligt, wasit Davide Massa juga menunjuk titik putih usai melakukan peninjauan VAR. Korps baju hitam tetap pada keputusannya meski ada protes keras dari para pemain Juventus. Tapi apa yang terjadi? Pellegrini gagal dalam tugasnya mengeksekusi tendangan penalti. Sepakannya ke sudut kanan bawah berhasil digagalkan Wojciech Szczęsny yang sepertinya sudah mempelajari semua tendangan penalti kapten Roma itu. Sia-sia keunggulan jumlah pemain, sia-sia pula hadiah penalti bagi skuad Mourinho. Sang manajer Portugal masih berusaha memasukkan 1 pemain lagi, Borja Mayoral, menggantikan Pellegrini, mencari gol penyama kedudukan 3 menit jelang akhir. Tapi skor tetap terjaga 3-4 bagi kemenangan Juventus. Pemain Uzbek kambing hitam. Usai pertandingan, Jose Mourinho menyalahkan pemain asal Uzbekistan. Ia mengatakan pihaknya mengontrol permainan sepenuhnya selama 70 menit, melakukannya dengan sangat baik selama 70 menit, tetapi mengalami keruntuhan kehancuran psikologis. Jose Mourinho mengecam para pemainnya sendiri. Ia mengatakan, "Ketika Anda berada dalam masalah, Anda seharusnya bangkit dan menunjukkan perlawanan. Tetapi ada orang-orang di ruang ganti sini yang agak terlalu baik, agak terlalu lemah. Saya tidak ingin terlalu banyak mengkritik, tapi saya diperbolehkan." Ia menarik keluar Felix Afenagian yang disebutnya mempertunjukkan permainan hebat. Kemudian 1 menit setelah pemain pengganti Eldor Shomurodov masuk, skor berubah menjadi 3-2, meski ia tidak terlibat langsung dalam kesalahan gol kedua Bianconeri itu.
Baru pada gol ketiga tim tamu, pemain Uzbek itu dalam tayangan ulang terlihat gagal menjaga Juan Cuadrado yang umpannya menjadi momen kunci gol penyama kedudukan oleh Dejan Kulusevski. Mari kita melihat persentase kemenangan Mourinho. Menurut data di laman Wikipedia-nya, Jose Mourinho kini tengah menjalani periode kedua terburuknya dihitung sejak Januari 2002 di FC Porto. Persentase kemenangan di AS Roma hanya 55,17%, kedua terburuk sejak ia melatih Tottenham Hotspur sebesar 51,16%. Di klub London Putih itu, sang manajer Portugal mampu bertahan selama 517 hari. Sedangkan di Stadio Olimpico ini, Mourinho baru mengawasi klub selama 194 hari sehingga ia masih bisa bernafas lega setidaknya selama 300-an hari lagi. Jika karirnya sebelum FC Porto dihitung, maka ini adalah catatan nomor 4 terburuk setelah União de Leiria dengan presentasi kemenangan hanya 45% dan di Benfica 54,15%. Ia bertahan tak sampai 4 bulan di Benfica, serta tak sampai 7 bulan di União de Leiria. Momen terbaik Jose Mourinho. Performa terbaik Mourinho sepanjang sejarah terjadi di Real Madrid saat ia mencatatkan persentase kemenangan hampir 72%, 71,91% tepatnya. Nomor 2 di FC Porto dengan 71,65%. Ketiga di Chelsea pada periode pertama 2 Juni 2004 sampai September 2007 dengan 67,03% pertandingan yang diawasinya usai dengan kemenangan. Di Inter Milan, tempat ia memberi treble, satu-satunya klub yang pernah meraih treble di Serie A, catatan kemenangannya hanya 62% lebih sedikit, nomor 4 dari semua klub. Sepanjang 3 tahun persis di Santiago Bernabeu, The Special One memberi 3 gelar, La Liga tahun 2012, Copa del Rey tahun 2011, dan Supercopa de España 2012. Sementara itu, selama 2 tahun lebih mengawasi FC Porto sejak Januari 2002 sampai Juni 2004, mau memberi 6 gelar. 2 yang paling terkenal adalah Liga Champions tahun 2004 dan UEFA Cup tahun sebelumnya 2003. Selain itu, 2 gelar juara Liga Portugal pada 2003 dan 2004. Untuk periode pertama Jose Mourinho di Stamford Bridge, Juni 2004 sampai September 2007, ia menghasilkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2005 dan 2006, 1 piala FA pada 2007, 2 piala EFL Cup 2005 dan 2007, selain 1 trofi Community Shield tahun 2005. Sementara itu di Inter Milan, 3 gelar pada tahun 2010, Liga Champions, juara Liga Italia, dan juara Coppa Italia. Selain itu juga juara Serie A tahun 2009 dan Supercoppa Italiana saat ia datang pada 2008. Jadi jika kita melihat data-data tadi, menurutmu apakah ini memang akan menjadi musim terakhir Jose Mourinho? Atau mungkin sedang sial aja? Tapi kok sialnya bersambung terus ya? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Sudahkah waktunya pensiun? Dan di klub mana menurutmu momen paling hebat dalam karir The Special One? Oke, ditunggu komentar kalian ya. Salam gila bola!